Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPIB dimanapun berada, jumpa lagi dalam program Night Call GPIB Sabtu 16 Agustus 2025 bersama saya Pendeta Salmon Leatimnya dari GPIB Jemaat Efrata Padang. Sahabat GPIB yang berbahagia, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Saat ini ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami semua, ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan beriman di setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada malam ini diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai 24 yang menyatakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang berbahagia, tanggal 16 Agustus adalah hari yang bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. 80 tahun yang lalu, tepat di hari ini, para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok dipicu oleh adanya perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Meskipun kedua golongan ini sama-sama meyakini bahwa kekalahan Jepang terhadap sekutu adalah kesempatan emas untuk kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua ingin agar persiapan kemerdekaan dibicarakan terlebih dahulu dengan PPKI. Sedangkan golongan muda ingin agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Mereka khawatir jika terlalu lama menunda, maka kesempatan untuk merdeka akan hilang. Dengan membawa Soekarno dan juga Hatta ke Rengas Dengklok,
golongan muda berharap dapat meyakinkan kedua tokoh tersebut untuk segera mengumumkan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa perlu menunggu persetujuan dari pihak Jepang maupun hasil sidang PPKI. Akhirnya, Bung Karno dan Bung Hatta sepakat dengan golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok ini menegaskan peran penting pemuda dalam perjuangan kemerdekaan. Tindakan nyata yang diambil oleh golongan muda melalui peristiwa Rengas Dengklok menjadi katalisator yang mempercepat proses menuju Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kini 80 tahun telah berlalu, namun ingatan tentang semangat dan keberanian golongan muda tidak pernah pudar. Di tahun 2025 ini, Rengas Dengklok akan selalu mengingatkan kita semua bahwa keberanian mengambil tindakan nyata pada akhirnya membuahkan kemerdekaan Indonesia. Sahabat GPIB yang berbahagia, pesan di balik peristiwa Rengas Dengklok senada dengan apa yang disampaikan dalam Yakobus 2 ayat 18-24 yang kita baca tadi, yang juga menekankan tentang pentingnya tindakan dan perbuatan. Menurut Yakobus, iman yang tidak disertai dengan perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus juga menggunakan Abraham sebagai contoh. Menurut Yakobus, melalui teladan Abraham, tampak nyata bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan melalui perbuatan iman menjadi sempurna. Yakobus juga menulis karena perbuatannya Abraham dibenarkan Allah dan disebut sebagai sahabat Allah. Dengan demikian, belajar dari peristiwa Rengas Dengklok dan pengajaran Rasul Yakobus, maka kita semua diingatkan untuk selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan sebagai bukti nyata dari rasa cinta, kasih, dan juga ketaatan kita. Dahulu, golongan muda membuktikan rasa cinta kepada tanah air melalui peristiwa Rengas Dengklok. Dahulu, Rasul Yakobus juga mengajak kedua belas suku di perantauan untuk menunjukkan iman dan ketaatannya melalui perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan. Sekarang giliran kita untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan baik kita yang menjadi bukti nyata dari rasa cinta kita kepada bangsa dan negara Indonesia dan juga rasa cinta dan iman kita kepada Tuhan. Sahabat-sahabat GPIB yang berbahagia, bangsa dan negara Indonesia menunggu dan sangat membutuhkan kontribusi kita. Sesuai tema perayaan HUT RI ke-80, mari kita bangun persatuan demi kehidupan bersama yang sejahtera dan demi mewujudkan Indonesia maju. Kesediaan kita untuk mewujudkan hal tersebut menjadi bukti bahwa iman kita tidak kosong. Dan Tuhan pun akan memperhitungkan perbuatan kita ini sebagai kebenaran. Dan sama seperti Abraham, kita pun layak disebut sebagai sahabat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar dan renungkan. Kiranya di dalam bimbingan Roh Kudus kami senantiasa dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan dalam hidup beriman di setiap hari.
Ya Tuhan, hamba berdoa bagi semua sahabat GPIB yang mengikuti night call pada malam ini. Kiranya kehidupan mereka senantiasa dilimpahi dengan berkat, sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan keberhasilan di setiap kerja dan usaha, bahkan segala aktivitas yang dijalani hari demi hari. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan perisai perlindungan Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi dari berbagai bahaya, bahkan ancaman maut sekalipun. Kiranya segala kelimpahan berkat dan anugerah dari Tuhan senantiasa turun mencukupkan kehidupan mereka, bahkan membuat kehidupan mereka berlimpah-limpah di dalam berkat Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa bagi sahabat-sahabat GPIB yang mungkin sedang sakit, atau bahkan sedang berduka, atau bergumul dengan beban hidup yang berat. Kiranya berkat kesembuhan, pemulihan, topangan, dan kekuatan dari Tuhan turun memberkati kehidupan mereka, memulihkan kehidupan mereka. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi gereja GPIB. Kiranya dalam kehadiran dan pelayanannya, GPIB dapat terus menjadi alat Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang akan merayakan HUT ke-80 tahun. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami. Berkatilah seluruh rakyat. Kiranya dalam sukacita perayaan HUT ke-80 tahun, kami bersama-sama termotivasi menunjukkan perbuatan-perbuatan nyata, tindakan-tindakan nyata yang membangun bangsa dan negara, membangun kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang sejahtera, membangun Indonesia maju. Pakailah kami semua selaku warga bangsa untuk menjadi alat-Mu Tuhan, mewujudkan damai sejahtera, dan juga mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan juga maju. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan seluruh ungkapan syukur kami. Hidup kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Bimbinglah kami selalu ya Tuhan. Arahkanlah seluruh langkah kehidupan kami, agar kami senantiasa berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Terpujilah Allah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Amin. Demikian Night Call GPIB saat ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat menyambut HUT RI ke-80. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemerdekaan. Merdeka!